Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabrina Ulianur Rahma dengan NIM 2111783. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester saya dari mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu dosen pengampu Bu Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudulkan dengan evaluasi kurikulum. Adapun istilah evaluasi kurikulum yakni evaluasi suatu proses yang memberikan pertimbangan mengenai nilai, dan adapun juga kurikulum yang mencangkup seluruh kegiatan peserta didik agar mendapatkan pengalaman aktual baik di kelas, sekolah, dan di luar sekolah. Adapun juga pengertiannya adalah evaluasi kurikulum dimaksud sebagai suatu proses pertimbangan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling berkaitan, di mana hal ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik baik di dalam kelas, sekolah, maupun di luar sekolah. Langkah-langkah evaluasi kurikulum: yang pertama, mempelajari kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, menuliskan latar belakang atau alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. Yang ketiga, menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Yang keempat, membuat rancangan evaluasi. Yang kelima, mengumpulkan informasi atau data. Yang keenam, menganalisis informasi atau data. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan. Yang kedelapan, menginformasikan hasil. Dan yang terakhir, memanfaatkan hasil untuk merevisi kurikulum. Selanjutnya, ada tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi di dalam proses pengembangan kurikulum dimaksud untuk keperluan. Yang A, untuk perbaikan program. Yang B, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Yang C, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Adapun juga fungsi kurikulum. Kurikulum berfungsi untuk mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Fungsi kurikulum secara lengkap diartikan sebagai manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan, antara lain A, kepala sekolah, B, guru, C, siswa. Selanjutnya, ada model evaluasi kurikulum. Yang pertama, ada measurement. Yang kedua, congruence. Yang ketiga, illumination. Yang keempat, educational system evaluation. Yang kelima, model CCIP. Selanjutnya, ada pemilihan model evaluasi kurikulum yang sesuai. Pemilihan model evaluasi kurikulum yang sesuai dapat membantu mencapai tujuan evaluasi yang bersifat khusus, sehingga dapat memberikan sumbangan. Yang pertama, untuk keperluan seleksi dan klarifikasi siswa. Yang kedua, untuk mengkaji efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, adapun kesimpulannya, meskipun banyak definisi kurikulum yang satu dengan yang lain saling berbeda, karena dasar filsafat yang dianut oleh para penulis berbeda-beda, meskipun demikian, ada kesamaan satu fungsi, yaitu bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mengandung cukup banyak unsur membangun agar pembelajaran berjalan dengan optimal. Sejumlah pakar kurikulum berpendapat bahwa jantung pendidikan berada pada kurikulum. Baik dan buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum. Apakah mampu membangun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataulah tidak? Dengan demikian, kurikulum memegang peran penting bagi keberhasilan sebuah pendidikan dan bagi peserta didik. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, relevansi, efisiensi, dan kelayakan atau viability atau program. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.